Bapa kami yang ada di surga, sukacita setiap hari kami boleh beribadah, boleh memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, ada terang-Mu yang selalu menyinari setiap orang yang ingin hidup damai, kasih, cintakan Tuhan dan sesama, cinta dan tetap setia melakukan firman-Mu, menjauhi dosa-dosa dan ingin bertobat setiap hari sekalipun kami tidak pernah bisa sempurna. Tapi setiap hari kami belajar untuk mencari Engkau Tuhan, menemukan Engkau, bahkan kami mau selalu duduk di dekat-Mu. Karena bagi kami tujuan hidup dan akhir dari hidup kami adalah Engkau. Karena Engkau yang memberikan kami kehidupan, patutlah kami setiap hari mau dekat dengan-Mu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kami rindukan senantiasa. Kami sebagai anak-anak yang selalu merindukan kasih sayang Bapa. Karena itu di setiap hari kami mau membaca firman-Mu, karena firman bagi kami bukan soal tentang bagaimana peristiwa dan apapun itu, tetapi dengan firman kami bisa membaca arahan hidup kami dalam Tuhan dan bahkan mengerti, memahami untuk hidup, bagaimana bertobat, bagaimana hidup dalam kebenaran, kebaikan, cinta kasih, dan memelihara hidup dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menerangi hati kami dan membawa kami kepada pertobatan setiap hari. Amin. Pembacaan Alkitab di siang jelang sore hari ini terambil dari Ester 8 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi yang berbunyi demikian. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia, maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja. Karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang menderai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya.
Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang menderai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukacita ria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bapa di surga, terpujilah namamu untuk selamanya. Setiap hari kami mendengar firman, walaupun kami tidak bisa mengerti, memahami, atau mengoreksi sesuatu yang salah di dalam pembacaan ataupun hal-hal lain. Kami memang tidak sempurna, bahwa setiap tulisan bisa menjadi masalah dalam terjemahan ataupun kata-kata, ataupun ada banyak hal-hal yang menjadi koreksi. Tetapi bagi kami itu tidaklah penting. Bagi kami adalah inti dari pembacaan itu di setiap hari, supaya kami belajar bahwa firman itu selalu mengingatkan kami untuk terus hidup dalam kebaikan, kebenaran, kasih, bahkan juga mendengar suara Tuhan untuk melakukan firman-Mu, tidak hidup dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa, bahkan hidup dalam pertobatan setiap hari dan beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang benar-benar hidup yang kami kenal di dalam Tuhan Israel, Tuhan yang maha kasih, maha agung, maha mulia, yang datang dalam rupa manusia ke dalam dunia ini, yang mengabarkan kasih karunia dan keselamatan bagi semua makhluk, bagi semua orang dalam kasih kebenaran-Mu yang terang, bahwa kami tetap setia, bahwa kami tetap mikul salib sampai kepada dunia akhir zaman ataupun kepada kesudahan hidup kami. Karena bagi kami terang itu lebih bercahaya dari apapun. Dunia tidak bisa mengalahkan iman dan percaya kami kepadamu. Karena bagi kami Kristus adalah hidup dan mati adalah hidup juga bagi kami. Segala sesuatu adalah keuntungan ketika mengikuti Engkau. Karena Engkau yang punya segalanya, segala sesuatu tidak akan pernah dimengerti oleh orang-orang tidak percaya. Karena mereka lebih suka mencari kesalahan, mencaci, menghujat, menghina daripada mencari kebenaran. Karena terang itu akan percaya pada setiap orang, dan setiap orang yang mengerti memahami firman pasti akan mencari terang itu dan tidak akan pernah lari dari terang itu jika sudah bertemu dan mengenal, bahkan melekat di dalam dirinya. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. God bless you all. Tuhan Yesus menerangi hati saudara dan saya, supaya Anda dapat mengenal Dia lebih dalam lagi, masuk ke hadirat-Nya, dan dapat berbicara setiap hari kepadanya dalam roh dan kebenaran. God bless you all.